Halo, selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Puskalis Meeting Soge dengan NIM 0423238886, program studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi pada Universitas Terbuka. Pada video ini saya akan melakukan praktik konfigurasi VPN site to site. Di sini sudah saya buat sebuah topologi jaringan di mana terdapat dua buah PC, yaitu PC 0 dan PC 1, kemudian ada 3 buah router. Di sini untuk PC 0 IP-nya dikonfigurasikan sebagai 192.168.10.10/24 untuk subnet masknya, kemudian default gateway-nya 192.168.10.1, di mana ini merupakan jaringan privat. Kemudian ada dua jaringan publik yang mengarah ke router 3. Kemudian pada R1 untuk IP-nya pada gigabit Ethernet 0 itu 192.168.10.1/24. Kemudian pada serial 030 itu 172.16.10.2 subnet masknya /24. Begitupun juga pada router kedua. Untuk IP-nya di interface gigabit Ethernet 192.168.31/24. Kemudian pada serial 030 itu 172.16.20.2/24. Kemudian pada router ketiga di serial 030 itu 172.16.10.1/24. Kemudian pada serial 031 itu 172.16.21/24. Oke, sebelum melakukan konfigurasi lebih lanjut, saya mau uji coba koneksi antara PC 0 dengan PC 1. Ya, di sini bisa dilihat bahwa koneksi antara PC 0 ke PC 1 bisa berjalan dengan melakukan ping. Kita ulangi sekali lagi. Iya, keterangan di sini bisa kita lihat bahwa sukses. Sesuai panduan, kita melakukan konfigurasi, yaitu mengaktifkan modul-modul keamanan pada ketiga buah router. Kita konfigurasi dulu di router 1 untuk aktivasi keamanannya. Kita masuk ke command line, exit, kita copy saja. Oke, kita yes, kemudian n, dan kita ketikkan copy running config, kemudian startup config, yes. Oke, kemudian kita reload. Oke, proses reload berjalan, kita tutup saja. Kita masuk ke router kedua, lakukan hal yang sama untuk mengaktifasi modul keamanan. Oke. Ya, sebelumnya tadi kita lupa di router 1 kita coba untuk show version untuk melihat apakah modul keamanan sudah aktif. Nah, di sini modul keamanannya sudah aktif, teman-teman.
yaitu di security K9. Nah, kemudian kita ke router 2 untuk cek log web. Nah, sini sudah aktif juga, sudah tersedia. Kemudian kita lanjutkan ke router ketiga. Oke, kita reload. Kemudian kita lanjutkan dengan Subversion untuk mengetahui apakah modulnya sudah aktif. Oke, nah, bisa kita lihat juga bahwa di router 3 modul keamanannya sudah bisa sudah aktif ya teman-teman. Oke, kemudian kita melakukan konfigurasi parameter IPsec-nya. Yang pertama pada router 1, kemudian yang kedua pada router 2. Nah, kita lakukan konfigurasi untuk router satunya. Kita masuk, kita buat access list. Sorry. Kita masuk ke mode config dulu. Oke. Oke, IP-nya ini adalah IP dari jalur dari PC 0, kelompok pada router 1 ke router 2. Oke, 192.168.10.0, kemudian 0.0.0.255, kemudian IP yang berada pada router 2 mengarahkan ke PC 1, yaitu 192.168.20.0, dan IP subnet masknya 0.0.0.255. Oke, IP 192.168.10.0, kemudian 0.0.0.255, 192.168.20.0.0.255. Oke, setelah itu kita masuk ke fase 1, yaitu crypto. Parameter dari ISAC-nya, ISAC MP, preset-nya, kemudian grup 2, kita copy saja. Kita exit. Ini addressnya, yaitu sini kita isikan alamat yang mengarah ke jaringan publik. Oke, sini bisa kita lihat bahwa yang mengarah ke jaringan publik adalah 172.20.2. Bisa kita lihat lagi. Nah, ini IP dari router 2 yang mengarah ke jaringan publik yaitu 172.16.20.2. Oke. Setelah itu kita masuk ke fase kedua, konfigurasinya.
takut ada kesalahan. Oke, kemudian R3 nya kita ganti ke R2, alamat dari router 2. Itu router 2. Kemudian set peer juga sama, kita masukkan lagi IP yang mengarah ke jaringan publik dari router 2, 2.16.20.2. Kemudian set transform VPN set. Oke, kemudian match address. Kita exit. Kemudian interface-nya kita ganti ke interface, yaitu interface dari router yang mengarah ke jaringan publik, yaitu serial 030, yaitu interface serial 0/3/0. Oke, kemudian CryptoMap VPN. Oke, seharusnya sudah on ya. Oke, sudah on di sini. Setelah itu kita bisa kembali, kita lakukan konfigurasi yang sama pada router 2, namun dengan IP yang berbeda. IP set peer dengan router yang berbeda. Oke, kita masuk ke mode config dulu. Oke, tadi IP-nya success list 110 permit IP itu tadi sudah 192, maka sekarang 192.168.0.0.0.0.255, kemudian 192.168.10.0 garing 10.0.0.255 ya. Kemudian kita masuk ke fase pertama dari parameter IPsec. Group 2 exit. Oke, addressnya 192 titik ini addressnya ini, yaitu address dari router 1 yang mengarah ke jaringan publik, yaitu 172.16.10.2. Oke, kemudian konfigurasi berikut pada fase 2. Sini kita ganti ke R1 karena ini merupakan R1. To R1 berarti mengarahkan ke R1 router 1. Kemudian match address 110
Ini kita exit. Berikut interface yang mengarah ke IP public, yaitu 030 juga, serial 030 Oke, kemudian CryptoMap VPN Map. Oke, sudah aktif. Sekarang kita lakukan ping dari PC 0 ke PC 1 untuk menguji konektivitas. Ya, masih gagal. Prosesnya agak lama teman-teman ya. Kita menunggu. Coba kita lakukan ping dari sini. Ping 1.5. Menunggu. Masih ada kesalahan mungkin di sini. Mungkin ada kesalahan. Kita coba uji konektivitas seperti ini. Oke, berjalan dari sini ke sini. Jalan. Sukses harusnya. Kita lihat firewall-nya. Off. Juga. Nunggu. Seharusnya bisa. Satu dapat berdua. Ya.
kembali lihat lagi. Tadi jumlah kedua, kemudian di sini konfliknya 10.2. Ya, ini 10.2 mengarah ke router 1. Kemudian ini baik teman-teman, setelah melakukan pengecekan tadi ternyata ada kesalahan pada penulisan alamat IP sekaligus konfigurasi. Setelah memperbaiki dengan langkah yang sama, di sini status koneksi antara PC0 dan PC1 sudah berjalan, sudah bisa terkoneksi. Sini keterangan successful. Kita coba lakukan ping 192.168.10.10 ya. Di sini bisa kita lihat pingnya sudah berhasil. Kemudian pada router 1 kita ketikkan show crypto IPsec SA sehingga kita bisa melihat hasilnya. Oke. Nah, di sini proses pengiriman paket dari PC0 ke PC1 terinskripsi dengan VPN. Di sini kita bisa lihat ada 11 paket pertama, paket yang pertama 11 paket terinskripsi. Kemudian yang kedua ada 10 paket terinskripsi juga. Baik, sekian sampai di sini untuk praktek video kali ini. Terima kasih dan mohon maaf jika dalam pembuatan video ada kesalahan yang kurang berkenan. Terima kasih. Selamat malam.